Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhiru 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah arsalahu kafatan ilan nas basyira wa nadhira wa hadiyan ilal haqqi wa sirajan munira. Fa shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah, wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ma ubidallahu bisyai'in afdalu min fiqhin fidin wala faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abidin wa li kulli syai'in imad wa imadu hadzadin al-fiqh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Ilahi Rabbi, dan marilah kita bersolawat kepada junjungan alam Sayyidul Kawanain wa Tsaqalain, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berkekalan melimpahkan rahmat dan salam tentu kepada junjungan kita, junjungan alam, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, seluruh para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'at tabi'innya, terkhusus kepada, teristimewa kepada seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Alhamdulillah, izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa bertemu kembali, berjumpa kembali, berkumpul kembali di tempat yang Allah Subhanahu wa ta'ala suka, yang Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan, menganjurkan kepada kita semua. Apa? Kita hadir di majelis ta'lim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang mana kita menghadap Allah, kita mencari Allah, sekaligus kita mencari keridhaan Allah Jalla Jalaluh. Tentu kita perlu ilmu, kita perlu cara, tentu kita perlu jalan. Cara, jalan, tentu itu adalah ditentukan, diarahkan, diberitahu oleh ilmu. Oleh karena itu ilmu itu adalah suatu hal yang sangat penting di dalam hal apapun. Ilmu. Makanya ada agama. Di dalam agama itu adalah penuh dengan ilmu. Makanya Nabi bersabda, ad-dinu nasihatun. Kalau kita hidup tanpa agama, ya tentu kita mau seperti apa? Karena agama merupakan nasihat, agama merupakan petunjuk, agama merupakan pegangan dalam hidup kita. Jadi kalau kita beragama enak. Jadi ada aturan, ini harus, ini boleh, ini jangan, seperti itu. Agama tanpa ilmu tidak mungkin, dan bisa jadi tidak dinamakan agama.
Karena kembali agama itu adalah nasihat. Di sini Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW telah bersabda yang telah tadi Al-Fakir bacakan. Ma'ubidallahu bisyai'in afdal min fikhin fidin. Menyembah Allah, beribadah kepada Allah, tidak ada yang lebih mulia selain kita paham, mengerti, bisa tahu terhadap paham agama. Maksudnya apa? Ya maksudnya kita beragama, harus kita berilmu. Karena sesuatu apapun yang dipersembahkan oleh kita, pengabdian kita kepada Allah, tidak ada yang lebih afdol, yang lebih utama selain kita paham, mengerti terhadap ilmu agama, paham. Oleh karena itu ada ilmu tauhid, fikih, tasawuf. Jadi maksudnya fikih itu paham kita terhadap peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan oleh kita sebagai umat manusia. Wala faqihun wahidun asyhadu ala syaitan min alif abid. Oleh karena itu ibadah kita kepada Allah dengan ilmu, satu orang saja, orang yang berilmu, maka di hadapan setan, di hadapan iblis al-la'in, maka satu orang yang berilmu dibandingkan dengan 1000 orang ahli ibadah tanpa ilmu, lebih berat, lebih susah, lebih menyedihkan, merepotkan para setan. Makanya orang yang berilmu ibadahnya kurang. Masalan, orang yang tidak berilmu siang malam ibadah kepada Allah, siang puasa, malam sahar, semalam suntuk, dipakai untuk bertasbih, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita jahil, bodoh di dalam hal ilmu keagamaan. Ya otomatis ibadah itu seadanya, seperti itu. Dibandingkan dengan orang yang berilmu tapi ibadahnya kadang-kadang itu masih utama orang yang punya ilmu walaupun ibadahnya hanya kadang-kadang, dibanding dengan orang yang ahli ibadah tapi tidak berilmu. Makanya ada di dalam satu kitab ya yang menerangkan. Jadi ceritanya begini. Ini kan setan protes. Setan pada protes mendengar Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa orang yang berilmu lebih utama daripada orang yang bodoh ibadah tanpa ilmu. Oleh karena itu apa alasannya, buktinya sampai Nabi kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa keutamaan ilmu dengan keutamaan orang yang tidak berilmu itu apa? Tuh cerita iblis menanti ya, kepanjangan nih. Kita cerita Nabi Muhammad SAW bersabda asal usul yang menjadi bukti. Pada suatu waktu Nabi besar ke masjid, melihat setan di luar masjid. Jadi
Kayaknya kelihatannya setan itu takut mau masuk masjid. Takut. Untat hontot, untap intip. Terus kata Nabi begini, "Hei setan!" Sepertinya seperti itu. Kamu ini lagi apa? Kenapa kamu kayaknya kamu mau ke masjid, tapi kamu kayaknya ketakutan banget nih. Ada apa sih sebenarnya? Ya namanya setan ya, kepada Nabi ya terus terang aja. Nggak ada yang dirahasiakan. Tentu setan bilang, "Kangjeng, saya sebenarnya mau ke masjid, mau ke dalam, mau masuk." "Mau apa? Kamu masuk?" "Saya mau menggoda orang yang lagi sholat." "Terus?" "Cuma di situ ada orang yang lagi tidur." "Ini kamu bagaimana? Ini kamu yang sholat kamu mau goda, tapi kamu malah takut sama orang yang tidur." "Betul, Baginda." Seperti itu. Karena yang sholat itu tidak berilmu. Tidak berilmu. Terus yang tidur itu berilmu. Tuh, jadi yang lagi sholat keadaan bodoh, tetap setan tidak takut. Tapi keadaan orang yang alim, yang paham terhadap agama, walaupun tidur keadaannya, setan takut. Tuh, oleh karena itu, wali kulli syai'in imad wa imadu hadzadin al-fiqhu. Setiap bangunan, setiap apapun adalah ada penguat, ada tiang. Tiangnya agama itu adalah pemahaman terhadap aturan agama itu sendiri. Artinya apa? Artinya ayo kita belajar, ayo kita aktif, ayo kita semangat, jangan sampai kita lemah, lengah, bosan untuk mencari ilmu. Jadi ilmu adalah sangat dahsyat, ilmu adalah sangat luar biasa. Bahkan keutamaan, kemuliaan derajat manusia di hadapan Allah itu adalah disebabkan oleh ketakwaan dan ilmu. Sehingga Allah berfirman di dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat." Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang beriman dan orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu, orang yang berilmu, maka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya. Oleh karena itu, sekarang merebak, sekarang gujrud, sekarang geger dengan adanya klan Habib Alwi yang membanggakan bahwa dia itu adalah keturunan Nabi, dia itu adalah cucu Nabi, walaupun itu hanya pengakuan saja, tidak terbukti menurut penelitian berbagai macam ilmiah. Menurut pembahasan di dalam kitab nasab, tidak ada. Menurut penelitian di dalam kitab sejarah, tidak tercatat. Kalau Habib Alwi ini di dalam kitab nasab tidak tercatat, di dalam kitab sejarah juga tidak ditemukan. Menurut penelitian ahli filologi pun tidak ada, tidak terbukti, tidak ada peninggalan. Menurut ahli tes DNA pun, ahli genetik, mereka terbukti adalah haplogrup G, yaitu adalah Yahudi Askenazi. Menurut pembahasan ilmu Rijalul Hadits itu pun sama.
tidak terbukti, tidak membuktikan, tidak bisa membuktikan, menyatakan bahwa mereka itu adalah keturunan Nabi. Jangankan itu adalah palsu, jangankan itu adalah hanya pengakuan, walaupun sebenarnya mereka itu misalkan keturunan Nabi tercatat dalam kitab sejarah, tercatat dalam kitab nasab, tercatat menurut ahli filologi, terbukti menurut ahli genetik, ada misalkan menurut pembahasan hadis rijalul hadis, tetap keturunan tidak menjamin bahwa kita itu adalah mulia. Keturunan tidak akan menjamin kita adalah masuk surga. Bukankah Nabi telah bersabda, la fadla li arabiyyin wa ajamiyyin, tidak ada keutamaan Arab ataupun ajam. Inna akramakum indallahi atqakum, karena sesungguhnya kemuliaan di sisi Allah adalah karena disebabkan oleh ketakwaannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ya artinya sekali lagi, ayo kita belajar, ayo kita semangat mencari ilmu, ayo kita gali agar kita berwawasan, berpengalaman, berpengetahuan, karena ketinggian derajat kita, kemuliaan kita di hadapan Allah adalah hanyalah ketakwaan dan keilmuan kita. Oleh karena itu sekali lagi, jangan kita membanggakan keturunan, jangan kita membanggakan nasab, apalagi nasab kita palsu, apalagi kita hanya mengaku saja. Seandainya benar pun, jangan sampai nasab keturunan dibawa kita menepuk dada. Na'udzubillahi min dzalik. Ini semua ada diterangkan di dalam Al-Quran, ini semua adalah diterangkan di dalam Al-Hadis, ini semua diterangkan di dalam Kutubul Aulia As-Salafus Salih. Oleh karena itu, semoga tausiah ini benar-benar bermanfaat, terkhusus untuk Al-Fakir, umumnya untuk kita semua. Dan semoga tausiah ini walaupun sedikit bisa mengedukasi, bisa bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita terbuka, sehingga kita diberi hidayah, inayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang selalu kekeh peteke, yang disebut adalah para muhibbin, yang disebut adalah para jongos, yang disebut adalah para pengabdi, semoga sadar bahwa Habib Ba'alwi itu adalah bukan keturunan Nabi, tapi Habib Ba'alwi itu adalah keturunan Yahudi Askenazi. Tapi Al-Fakir tetap berpesan kepada saudara-saudara Al-Fakir dari kalangan Habib Ba'alwi, jangan rendah diri, karena sekali lagi keturunan tidak menjamin kita mulia di hadapan Allah. Banyak keturunan-keturunan Yahudi yang menjadi ulama besar, banyak keturunan-keturunan Yahudi yang menjadi para wali. Makanya sekali lagi, Habib Ba'alwi adalah tetap sahabat kami, Habib Ba'alwi adalah tetap saudara kami. Cuma jangan mengaku cucu Nabi selagi belum bisa membuktikan, selagi belum bisa memberi bukti dengan kita tes DNA dan lain-lainnya. Di sini insya Allah, karena kita ya di sini berbagai macam profesi, berbagai macam aktivitas, berbagai macam status kita. Jadi di sini Al-Fakir mau mengijazahkan satu amalan, satu aurad, yang mana amalan atau aurad atau cara ya kaifiat prosedur ini adalah bagi orang yang senang beternak, orang yang sedang beternak, orang yang senang beternak, orang yang suka beternak. Kadang-kadang beternak ya, kadang-kadang beternak ini cerita ya, Al-Fakir ceritanya nih, Al-Fakir suka ini, suka
beternak ya, suka beternak kambing yang sebangsanya lah. Cuman karena Al-Fakir satu sibuk ya, dan kedua-duanya memang apa namanya ya kerepotan lah maksudnya. Jadi Al-Fakir mempercayakan kepada saudara-saudara Al-Fakir itu. Seperti itu. Itu pertama Al-Fakir beri bibit ya, beri indukan kambing itu. Pertama Al-Fakir beli sejodoh itu kan. Wah, tanggung nih sejodoh, beli lagi sejodoh sampai 5 jodoh. Kata Al-Fakir nih 5 jodoh nih. Kalau misalkan sejodoh beranak 2 aja, apalagi kalau 3 udah berapa tuh, cepat ya, menurut pikiran gitu kan. Tapi ternyata tidak begitu. Pas bunting ya, pas bunting, pada bunting semua nih, pada bunting. Seperti gitu. Pas udah bunting pada lahiran nih, pada lahir ya, pada beranak maksudnya ya. Kalau sama satu ya beranak ya. Tuh, ada telepon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa nih? Ini Kiai, ini kambing beternak. Ya udah, beternak ya urus aja. Masa harus saya ke situ menjadi dukun beranak? Tuh, iya, katanya ini saya beritahu aja, ya udah. Tuh, udah gitu. Baru 3 hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Ini kambing katanya mati. Kok mati? Diporos katanya ke lubang itu. Kan kalau pengkandang kan ada di bambu-bambu kan suka lubang. Jadi diporos. Waduh. Terus setiap hari terus laporan kambing mati. Waduh, ini bagaimana ini kalau begitu? Tuh, jadi seperti itulah. Jadi karena sesuatu apapun memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, huwa infa'akum wasta'marukum fiha. Huwa, inilah dunia ini. Wasta'marukum fiha, disediakan untuk kita, galilah oleh kita. Ya maksudnya yang namanya dunia itu apapun selain Allah, yaitulah dunia namanya. Jadi harus kita olah, harus kita mencari cara, harus kita belajar. Ya makanya ada sekolah-sekolah peternakan, sekolah-sekolah berbagai macam. Memang itu adalah penggalian tidak lepas daripada aturan Allah Jalla Jalaluh. Oleh karena itu, ini Al-Fakir dijajahkan, jangan sampai kita yang miara kambing, yang miara sapi, yang miara ayam, berbagai macam lah binatang-binatang, jangan sampai kita harap-harap, kita harapkan ternyata jauh daripada harapan, matilah, penyakit lah, dicuri orang lah, berbagai macam halangan, berbagai macam gangguan, berbagai macam penyakit. Insya Allah kalau kita amalkan ini auron, kita lakukan ini amalan doa, insya Allah akan mulus. Jadi apapun ternak kita insya Allah dimuluskan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga peternakan kita berkembang, beranak pinak, dijual terus-terusan, insya Allah tidak akan habis. Oleh karena itu, ini Al-Fakir ijazahkan. Nanti ayat yang kita wirid itu adalah ayat Muhammadun Rasulullah. Tuh nanti ya, nanti Al-Fakir tulis di kolom deskripsi, karena kalau dibacakan begini video Al-Fakir terlalu panjang. Nanti lihat aja di kolom deskripsi. Nanti yang diwiridnya apa, caranya seperti apa. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa persembahkan. Semoga ini bisa menedukasi, bisa memberi arahan untuk kita hidup di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tausiahnya untuk kita hidup bisa selaras dengan aturan Allah, ijazah ilmu ininya di dalam hal dunia ekonomi kita diluluskan, dilancarkan, dimuluskan oleh Allah Azza wa Jalla.
Sekian demikian, terima kasih. Mohon maaf atas salah hilaf dan keliru. Al-afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.